Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari suyanto.id. Apa yang akan kita pelajari, berbagi bersama kali ini? Kita mendatangkan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Ki Darmaning Tias. Beliau aktivis sosial, aktivis pendidikan, dan juga konsultan, pernah menjadi konsultan bidang perhubungan kota misalkan saja. Dan tentu saja beliau juga merupakan orang yang selalu membela kepentingan guru dan membela kepentingan pendidikan untuk masyarakat. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Darman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Oke, sehat ya. Jadi, Alhamdulillah, semoga juga Prof. Yanto. amin. Kita Ya, mengenang nostalgia waktu mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden tentang betul. tulisan. Masih ingat nggak di Kulon Iya, Progo? 24 tahun lalu. Ya, oh iya ya, lama ya, sudah lama. Dalam. Yang memberi penghargaannya juga sudah tua sekarang. Iya, betul. Tapi masih eh, ada. Gitu. Ya, oke. Mas Darmaning Tias, kita kan mempunyai menteri baru. Banyak masyarakat ingin memiliki harapan baru. Oleh karena itu, cobalah kita kali ini memberikan masukan, memberikan ide, gagasan sebagai feedback dari masyarakat. Kita mewakili masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh menteri baru supaya pendidikan kita lebih baik dan harapan masyarakat itu lebih bisa diakomodasi. Gimana, Mas? Oke, baik. Terima kasih, Prof. Yanto. Yang pertama, kita ucapkan selamat kepada ketiga menteri ya. Ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Menteri Kebudayaan. Sebetulnya saya termasuk orang yang keberatan dengan bongkar pasang eh, departemen ini. Karena apa? Untuk menyusun Ya, STO, apa susunan organisasi dan fungsi dan organisasi itu tidak mudah. Itu memerlukan penyesuaian paling cepat itu 1 tahun. Tapi ya ini keputusan politik apa boleh buat dan kita sudah pernah mengalami itu ya. Eh, itu ya. eh, persoalan yang pertama. Jadi pemisahan itu sendiri menurut saya menjadi satu persoalan. Yang Mhm. berikutnya, kalau kita amati dari pemberitaan media maupun respon publik, sebetulnya yang mendapat intensi agak besar itu adalah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, di tempat Kalau bukti ya. kebudayaan sepertinya slow-slow saja ya, tidak ada harapan, tidak ada komentar dan sebagainya. Demikian juga pendidikan tinggi. Tetapi kalau pendidikan dasar dan menengah ini sepertinya mendapat intensi yang besar dari publik. Nah, mengapa? Karena memang yang tersentuh itu banyak sekali. Jadi banyak sekali orang yang kemarin sangat merasa terbebani dengan kebijakan-kebijakan Menteri Nadiem selama 5 tahun, baik itu soal guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, kurikulum merdeka, program merdeka, 5P atau profil pelajar Pancasila. Kadang-kadang saya soalnya sering Ya, ya. terpleset dengan pemuda Penguatan Pancasila. profil. Ya, itu namanya penguatan profil pelajar Pancasila P5. Iya, iya P5 gitu. Itu terasa sekali bahwa eh, program-program itu sangat memberatkan masyarakat termasuk guru-gurunya gitu. Tetapi tidak punya efek baik terhadap pendidikan karena ternyata ketika kita mengikuti tes PISA, ternyata skor kita juga turun kan. Ya, Artinya kegaduhan-kegaduhan kebijakan itu tidak berdampak positif terhadap kualitas pendidikan. Itu catatan kita yang eh, terhadap kementerian sebelumnya. Dan khusus untuk pendidikan tinggi menciptakan kehebohan karena Menteri Nadiem ini mendorong semua PTN menjadi PTN BH gitu, dan dampaknya tentu uang kuliah yang meningkat karena beban pembiayaan
ditimpakan kepada mahasiswa. Nah, dengan adanya menteri baru ya kita semua berharap, termasuk saya. Hmm. Saya jujur Ya. aja semacam girang karena ya inilah berakhirnya program-program Merdeka gitu. Kenapa? Ya saya termasuk orang yang sejak dulu bilang ini Nadiem cukup sekali lah, tidak boleh dilanjutkan karena makin panjang dia menjabat, makin panjang pula kerusakan sistem pendidikan nasional sehingga memulihkannya juga memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, tapi kalau dengan berakhir 5 tahun, ini saya kira peluang untuk melakukan perbaikan. Dan saya kira tantangannya tidak sulit kok kalau menteri yang baru ini berkemauan. Karena apa? Tinggal mengkoreksi peraturan-peraturan Permendikbud gitu ya, Ya. Permendikbud yang untuk mendukung program ini gitu. Itu dikoreksi saja. Misalnya soal organisasi penggerak. Organisasi penggerak itu adalah bagi pemirsa yang mungkin belum paham adalah lembaga-lembaga entah itu LSM, entah itu organisasi profesi yang terlibat di dalam diklat-diklat guru dengan dibiayai oleh pemerintah. Kira-kira gitu. Jadi diklat-diklat guru tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh eh, organisasi profesi guru atau LSM dan sebagainya. Ini sekedar pengetahuan bagi yang mungkin tidak tahu. Nah, tapi ini juga perlu ditinjau ulang karena ternyata eh, efeknya nggak signifikan dibandingkan dengan eh, dana ratusan miliar yang dikucurkan gitu. Lalu guru penggerak itu sampai mengubah eh, nomenklatur yang ada di P4TK Ya. untuk diklat-diklat guru. Nah, kalau itu guru penggerak diklat-diklat TK itu diubah menjadi balai Balai besar besar. penggerak ya, Balai besar guru penggerak. guru penggerak. Ini kan sebetulnya bertentangan dengan prinsip pendidikan yang non diskriminatif gitu. Jadi pendidikan nggak boleh diskriminatif, nggak boleh ada guru penggerak dan tidak penggerak. Dan sebetulnya itu kan secara gagasan mengambil ide-ide lama. Dulu kan zaman Pak Yanto kan sudah mengenal guru inti. Ya. Hmm. Tetapi kan nggak ada diskriminasi guru inti itu. Ya. Gitu loh. Tidak ada perlakuan khusus terhadap guru inti. Ya, sampai dilembagakan ke dalam nama sebuah institusi, Balai Besar Guru Penggerak. Guru Jadi penggerak. yang tidak bergerak nggak bisa ke situ. Nah, itu saya kira sudah secara nyata bertentangan dengan prinsip pendidikan yang salah satunya adalah non diskriminatif gitu. Apalagi untuk menjadi kepala sekolah juga harus lewat guru penggerak. Sementara dari informasi guru-guru yang ada, guru penggerak ini sibuk dengan dirinya sendiri lewat diklat sana sini, ikut diklat sana sini gitu. Dan akhirnya apa? Tugas mengajarnya diserahkan kepada guru-guru yang bukan penggerak itu. Dan dengan usia yang masih muda, belum punya kematangan, suruh mimpin sekolah gitu. Ya, Ya, mimpin sekolah kan bukan sekedar kreatif dan inovatif, tetapi kemampuan manajerialnya itu harus lebih menonjol gitu, ya, kematangan jiwanya. dan guru penggerak itu kan modul pelatihannya itu tidak merupakan orang dilatih menjadi school leadership, tapi itu Ya, instructional leadership. Jadi kepemimpinan dalam pembelajaran, bukan kepemimpinan sebagai institusi sekolah. Sehingga yang muda-muda itu, yang jadi itu banyak yang stres juga Mas itu, nggak ya, bisa memimpin. ya, 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 ya. Ya itulah. Iya, Hmm. iya, makanya itu saya kira juga harus ditinjau kembali. Kembalikan lembaga-lembaga diklat itu untuk semua guru. Bahkan bukan hanya guru negeri, guru swasta juga. Bukan kalau memang eh, asumsinya bahwa guru-guru penggerak ini adalah guru-guru yang kreatif, inovatif, kritis, berarti yang perlu lebih didiklat lebih banyak adalah yang tidak masuk guru penggerak. Kan harusnya gitu. Ya. Hmm. Yang guru penggerak ini diberi eh,
peluang untuk melakukan menambah pengalamannya lah gitu, menambah pengalamannya. Sedangkan yang perlu ditambah pengetahuannya adalah guru-guru yang dalam kategori tidak masuk guru penggerak. Harusnya seperti itu gitu logikanya gitu loh. Hmm. Sehingga saya kira memang organisasi penggerak, guru penggerak itu kalau saya bukan hanya bilang dikaji ya, dibubarin. Kalau dikaji itu terlalu terlalu lemah ya, dibubarin gitu. Karena memang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan gitu. Sama halnya misalnya program-program tadi P5 tadi. Ya, P5 itu kan kalau memang itu kita mau membentuk profil Pancasila, ya harusnya jabarannya itu turunan dari sila-sila dalam Pancasila. hmm. Ya, Tetapi P5 itu kan tidak mencerminkan eh, turunan dari sila-sila dalam Pancasila itu. Misalnya sila eh, persatuan misalnya, kemanusiaan. Jadi saya kira tidak semua nilai-nilai Pancasila terakomodasi di dalam P5 itu. Kecuali itu, ini yang selalu saya pesankan, program pendidikan nasional mestinya jangan pakai merek lah gitu. ya, 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 ya. Kalau profil pelajar Pancasila gitu kan, oh ini menteri ini gitu kan. Hmm. Sama dengan kurikulum. Kurikulum juga secara prinsip oke-oke saja, tetapi ngapain harus pakai uh, merek Ya, gitu, merek merdeka. merdeka gitu. Ya kurikulum gitu. Nah, terkait kurikulum itu sendiri, saya sudah pernah bicara dengan uh, kepala Badan Standarisasi. Penjelasannya adalah itu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Tingkat penyederhanaannya sampai 30%. Terus tanggapan saya, kalau itu kurikulum 2013, kenapa harus diberi merek kurikulum merdeka? Kenapa enggak kurikulum 2013 saja, tetapi disederhanakan? Kan itu jauh lebih elegan untuk kita Ya, ya. semua. Gitu loh. Jadi jangan substansinya dari sana, tetapi eh, mereknya dari Nadiem. Saya kira ini juga nggak bagus secara institusi gitu. Nah, Jadi Mas ya, Darman Tias, kalau soal UN bagaimana? Siswa sekarang ini kan nggak tahu bisa apa, buktinya apa. Ini kan ada yang bersemangat UN harus dihidupkan lagi supaya anak itu kalau lulus punya nilai UN walaupun kelulusannya itu yang menentukan sekolah. Sehingga dia bisa membandingkan kita bisa membandingkan antar provinsi, antar kabupaten, bahkan antar kelas di suatu sekolah. Gimana sikap penjenengan terhadap UN? Apakah dihidupkan kembali? Gimana, Mas? ya saya kira Prof. Yanto mungkin juga masih ingat kita sama-sama keras bicara UN, tapi yang sejak dulu yang saya tolak adalah UN sebagai penentu kelulusan. Hmm. Tapi kalau UN sebagai dasar evaluasi pendidikan, mungkin namanya bukan UN, tapi mungkin evaluasi nasional, saya setuju gitu loh. Oke. Jadi kita butuh dasar untuk mengevaluasi kualitas pendidikan secara menyeluruh gitu. Ya. Nah, saya punya catatan dengan asesmen nasional ini karena ternyata asesmen nasional ini tidak berlaku untuk semua murid. Iya, karena sampling. Karena sampling. Lah, kalau sampling saya kira tidak bisa mencerminkan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh. Secara detail lah ya, Hmm. secara detail. Karena sampling itu akurasinya kan sangat tergantung pada besaran samplingnya. Makin banyak sampel yang diambil, maka tingkat kebenaran mendekati realitasnya itu makin besar. Tetapi kan tidak mencerminkan kondisi realnya. Nah, makanya kalau saya mestinya
evaluasi itu menyeluruh untuk semua murid. Perkara mau dilaksanakan di kelas tengah misalnya ya, misalnya untuk SD kelas 4 atau kelas 5, untuk SMP, SMTA kelas 2 misalnya, itu nggak masalah. Tetapi harus berlaku untuk semua murid gitu. Sebab kalau nggak semua murid itu eh, nggak bisa mencerminkan kondisi realnya di lapangan. Itu catatan saya untuk asesmen nasional. Karena Kalau itu ini kan Mas, sebetulnya kalau nasib guru gimana? Nasib guru yang honorer, kemudian P3K, di mana P3K diboyong dari swasta, ditaruh di negeri sehingga membuat gontai sekolah-sekolah swasta. Gimana Mas? ya ini problemnya ada di salah satunya ada di Undang-Undang ASN. Makanya saya pernah Zoom dengan teman-teman Dikti di Muhammadiyah dan waktu itu saya mengusulkan mari kita judicial review terhadap Undang-Undang ASN yang menjadi dasar eh, penempatan ASN itu semuanya hanya di eh, Institusi negara. institusi negara, negeri gitu ya. Hmm. Sehingga bantuan untuk guru dan dosen negeri maupun P3K itu tidak ada lagi. Ini salah satu catatan. Tetapi menurut saya terhadap guru ini adalah problemnya sebetulnya kita ini krisis guru dan dosen PNS. Hmm. Ya. Ya. Nah, mengatasi krisis guru dan dosen PNS dengan mengangkat guru dan dosen P3K itu sebetulnya bukan solusi. Itu hanya solusi darurat. Kenapa? Dengan status P3K itu, anak-anak muda, sarjana-sarjana yang pintar, itu tidak akan tertarik menjadi guru maupun dosen P3K. Oke. Itu. Karena jenjang karirnya nggak jelas, nasibnya juga jelas, tidak jelas. Kapan saja kontraknya bisa dipotong di tengah jalan gitu. Karena itu sebetulnya itu harus menjadi solusi sementara. Hmm. Tapi solusi permanennya adalah mengangkat guru dan dosen PNS. Dan karena sekolah-sekolah swasta terutama generasi pertama itu yang didirikan sebelum kemerdekaan dan generasi kedua yang didirikan pasca kemerdekaan untuk mengisi kekosongan sekolah-sekolah negeri itu memang wajib dibantu oleh pemerintah. Hmm. Seperti yang saya alami di sekolah SMP saya. Kami sekeluarga itu sekolah SMP-nya di swasta itu. Karena apa? Sampai tahun 75 daerah kami itu belum ada SMP negeri. Oke. Yang ada adalah SMP swasta yang didirikan tahun 57. Hmm. Nah, itu mestinya layak untuk dibantu. Tapi sekarang kami juga mengalami hal yang sama Hmm. karena tahun ini 2 guru honor kami itu diangkat menjadi P3K dan ditempatkan di sekolah negeri. Dan itu yang terjadi di hampir semua sekolah swasta. Saya kira di lingkungan Muhammadiyah juga mengalami hal yang sama. Ya. Yang hal ini tidak boleh dilanjutkan. Saya kira Pak Menteri baru ini yang kebetulan memiliki track record mengelola sekolah yang baik, saya kira bisa memulihkanlah dengan melobi kepada Menteri PAN supaya meninjau kembali kebijakan penempatan guru-guru ASN ke sekolah-sekolah swasta. Gitu. Oke, baiklah Mas Darmaning Tias. Terima kasih pencerahannya. Saya kira ini Tapi sebetulnya ada satu plot yang oke. ingin saya sampaikan, Ya, 2 menit ya, silakan. ya soal zonasi. Saya kira program zonasi memang eh, harus ditinjau karena menurut saya eh, semua anak harus punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itu kan bunyi Undang-Undang Ya. Sisdiknas yang Prof. Yanto susun pada saat itu. Ya. Itu aja sih. Ya, ya oke lah. Saya kira sejak awal saya juga zonasi itu semangatnya memeratakan kualitas, tapi karena belum ada kualitasnya, yang diratakan masalahnya itu saya kira. Betul, betul. Oke, Mas Darmaning Tias, Ya. karena
karena waktu kita harus berpisah, dan sampai ketemu lagi insya Allah, dan selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.